Puji Tuhan, saudaraku sekalian, terima kasih. Saya senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kita sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, terima kasih juga buat support dan dukungan teman-teman buat channel ini. Kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam video ini saya akan memberikan kesaksian, yaitu seorang alumni 212. Kalau teman-teman dengar alumni 212 pasti paham ya, yaitu Islam garis keras yang dulunya menentang Ahok untuk dipenjarakan. Saya sebutnya adalah seorang pendekar alumni 212. Namun sekarang dia adalah pendekar Kristus, teman-teman. Sangat luar biasa, sangat mengejutkan tentunya. Apa alasannya sehingga ia murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ini tentu menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Dan ia penasaran dengan sosok Tuhan Yesus Kristus yang disembah oleh umat Kristen. Apakah Tuhan yang membuat seseorang kuat dan bangkit dari masalahnya? Tentunya iya. Sehingga pada saat ini teman-teman ceritanya berbeda. Dia bersaksi dan sangat luar biasa, yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus yang ia sembah dan sekarang ia memutuskan untuk mengikut Tuhan adalah benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang pernah ia temukan dalam kehidupannya. Sehingga saat ini dia menjadi anak Tuhan. Seperti apa kesaksiannya teman-teman? Di akhir video ini saya akan berkomentar, namun sebelumnya mari kita simak dulu kesaksian berikut ini. Ini dia videonya teman-teman. Orang ini orang bacok orang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan untuk bersaksi di hari Raya Paskah ini. Buat Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim juga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekarang. Gambarnya nggak bisa ditampilkan tadi. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dijalibi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu. Semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia. Sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Mohon izin saya dari laptop saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan
Dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya. Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur. Di Jakarta tinggal di pinggiran kali. Di Kali Jodoh itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan, Bapak Ibu. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang, masuk tahun 2018, Bapak Ibu. Viral dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik, siapa dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya, Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ternyata lagu rohani. Saya baca, saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengar lagu ini, Bapak Ibu. Bukan saya sendiri ternyata. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube lagu itu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengar lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen. Ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka pengen dipakai, pengen bermanfaat sama Tuhan. Merinding saya, Bapak Ibu. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja, Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada meja, Bapak Ibu. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, diketik nama saya Rada Farhan. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk, baru dapat. Langsung saya diongkosin orang Denver, Bapak Ibu. Begitu saya tahu orang Denver yang ngongkosin, kami saling kenal, ternyata yang ngongkosin orang Kristen. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, lemas kaki saya Bapak Ibu. Ini siapa yang ngerencanain? Saya bilang, 1 tahun 2 bulan saya hubungin semua orang. Saya mohon maaf, keluarga kurang mampu Bapak Ibu. Orang tua saya guru honorer. Saya bilang, siapa yang ngerencanain Tuhan? Begitu sampai Denver tahun 2021 bulan Mei. Jadi bulan depan ini saya 2 tahun Bapak Ibu di Amerika. Begitu sampai Denver saya langsung ke gereja dan dibaptis. Jadi kalau tadi saya dari 212 Bapak Ibu, sekarang saya 121. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Dan ada kelanjutannya Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 22. Kalaupun aku harus hidup, maka aku akan bekerja menghasilkan buah. Salam kenal dari saya,
Selamat Hari Paskah. Shalom. Saya yakin dan percaya setelah teman-teman sudah menonton video ini boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kita semua. Di mana kita melihat Mas Farhan ini adalah dulunya tidak sama sekali pernah mengenal kekristenan. Tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Namun pada akhirnya Tuhan memanggil. Tuhan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, teman-teman. Sehingga pada kesaksian ini kita melihat bahwa sangat luar biasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mati dan bangkit bagi kita semua, sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, Tuhan selalu menjawab dan mendengar doa kita. Ya, salah satu pergumulan dari Mas Farhan ini akhirnya bisa terwujud, bahwa ia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, dimana semua orang heran dan bingung bagaimana mungkin dulunya dia adalah seorang Islam yang membenci kepada umat Kristen, tapi kemudian ia percaya. Ini adalah satu cara yang Tuhan pakai untuk bisa menaklukkan semua ilmu pengetahuan, siapapun. Ya, biarlah melalui video singkat ini Tuhan Yesus terus memberkati dan memelihara kita semua. Shalom.